Selamat siang, kami dari kelompok KWN ingin mempresentasikan pembahasan jurnal dan berita yang telah kami research pada minggu lalu. Ini adalah anggota kelompok kami, bisa diperkenalkan masing-masing teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alvan Manuel Joseph dengan NIM 312310005. Perkenalkan, saya Davin Valerian dengan NIM 312310012. Perkenalkan, saya Gilbert Ronaldo Tiswanto dengan NIM 312310018. Perkenalkan, nama saya Infinity Yovita Sheila Jefferson dengan NIM 312310020. Dan saya sendiri, Riko Dermawan, dengan NIM 312310028. Saya Steven Surya Putra dengan NIM 312310029. Di sini kami membawakan dua buah jurnal. Yang pertama adalah pengaruh globalisasi terhadap eksistensi identitas nasional bangsa pada saat ini. Yang kedua adalah krisis identitas nasional sebagai tantangan generasi muda di era globalisasi. Dan kita membawakan berita yang berjudul pengaruh globalisasi terhadap keutuhan identitas nasional. Yang pertama adalah pembahasan jurnal dari Infinitio dan juga Gilbert, dipersilakan. Pada jurnal pertama ini, jurnalnya berjudul pengaruh globalisasi terhadap eksistensi identitas nasional bangsa Indonesia saat ini. Jurnal ini membahas tentang beberapa hal. Yang pertama itu adalah apa itu identitas nasional. Pada jurnal ini mengatakan bahwa identitas nasional adalah sebuah ciri khas sebuah negara yang membedakan dirinya dengan negara lain. Hal ini penting karena jika sebuah negara tidak memiliki sebuah identitas, maka akan tidak dianggap keberadaannya oleh negara lain. Jadi cukup penting untuk sebuah negara memiliki identitas atau sesuatu yang buatnya unik atau berbeda dari negara lain. Lalu di jurnal juga membahas tentang konsep globalisasi. Globalisasi itu bisa dibilang di mana sebuah negara maju menyebar budayanya ke negara-negara lain. Hal ini biasa dilakukan lewat teknologi informasi, terutama pada masa era sekarang di mana internet mempermudah globalisasi ini terjadi. Dan negara-negara berkembang seperti Indonesia ini sangat mempan. Globalisasi ini memiliki dampak positif dan negatif yang akan dibahas di slide selanjutnya. Globalisasi sendiri memiliki dampak positif maupun negatif terhadap sebuah negara seperti Indonesia. Dampak positif yang diberikan tuh dapat memberikan akses terhadap informasi dan ilmu pengetahuan, dan juga memberi peluang dalam pengembangan bangsa melalui teknologi dan inovasi. Hal ini cukup penting bagi Indonesia sebagai negara berkembang untuk dapat mampu memajukan negaranya. Namun meskipun memiliki dampak yang positif, dampak negatif globalisasi itu sangat mengaruhi identitas nasionalnya. Seperti contohnya budaya lokal digeser oleh budaya global, terutama budaya barat. Generasi muda menjadi kehilangan jati diri nasionalnya dan mulai meniru gaya hidup asing. Lalu menurunnya nasionalisme, hilangnya kesadaran terhadap nilai luhur bangsa. Dalam jurnal ini diperkirakan oleh penulisnya bahwa hal ini terjadi karena generasi muda menjadi mulai tertarik dengan budaya-budaya luar daripada budaya negara sendiri. Namun tentunya bukan berarti tidak ada solusinya atau cara untuk ditangani. Akan dibahas di slide selanjutnya. Upaya yang disarankan untuk menghadapi dampak negatif globalisasi terhadap identitas nasional Indonesia adalah beberapa cara. Contoh 4. Yang pertama, memperkuat pendidikan. Memperkuat pendidikan supaya generasi muda diberikan pendidikan yang lebih maju, supaya muncul rasa nasionalisme terhadap budaya-budaya lokal yang lebih kuat. Yang kedua, melestarikan nilai budaya lokal. Nah, kenapa harus melestarikan nilai budaya lokal? Supaya budaya-budaya lokal kita tidak terlupakan. Jadi mesti dilestarikan, jangan sampai terpengaruh oleh budaya luar sehingga mempengaruhi budaya lokal. Jadi kita mesti tetap mempertahankan budaya-budaya lokal yang telah ada sejak lama. Yang ketiga, mengantisipasi pengaruh budaya asing. Nah, mengantisipasi ini seperti apa? Masyarakat dan generasi muda itu harus sadar pengaruh-pengaruh budaya asing yang akan mempengaruhi norma-norma budaya Indonesia. Nah, pentingnya kita harus mengelola budaya-budaya luar yang sangat-sangat berpengaruh, apalagi yang hingga dapat mengubah budaya-budaya norma-norma di Indonesia. Yang keempat, pengawasan dari orang tua dan guru. Nah, ini sangat-sangat penting poin keempat ini. Kenapa? Karena
dari pengawasan orang tua dan guru, sehingga dari para pengawas ini dapat membatasi terhadap generasi muda supaya mana yang perlu kita batasin, sehingga kita tidak terlalu melewati batas dengan norma-norma apa yang kita lakukan. Jadi identitas Indonesia itu tetap terjaga dan tetap bagus dipandang di mata luar juga. Kemudian akan dilanjutkan jurnal kedua. Untuk selanjutnya kita memasuki jurnal kedua yang akan dibahas oleh saya, Riko Darmawan, dan juga Stephen Surya Putra. Nasional sebagai tantang generasi muda di era globalisasi. Identitas nasional memiliki beberapa unsur pembentuk. Yang pertama, suku bangsa. Keberagaman suku bangsa ialah salah satu bagian dari identitas bangsa Indonesia yang sudah seharusnya kita banggakan. Yang kedua, agama. 6 agama yang diakui oleh pemerintah di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga, kebudayaan. Pada kenyataannya, identitas nasional berisi nilai-nilai budaya. Maka dari itu, kebudayaan sangatlah erat kaitannya dengan identitas nasional. Yang keempat, bahasa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa kesatuan yang dapat konvensional sebagai unsur pembentuk identitas nasional. Identitas nasional dibagi menjadi beberapa bagian fundamental, yaitu dasar negara Pancasila. Yang kedua, identitas instrumental, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Lambang Negara Garuda Pancasila, Bahasa Indonesia, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, identitas religiusitas, berupa keragaman serta toleransi beragama. Yang keempat, identitas sosiokultural, berupa keragaman suku dan kultur dalam masyarakat. Yang terakhir, identitas alamiah, berupa Indonesia sebagai negara kepulauan. Dampak buruk globalisasi dapat dilihat pada beberapa bagian kehidupan. Antara lain adalah pada bidang politik, globalisasi memungkinkan dapat mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi yang liberalisme akibat rasa nasionalisme yang terus meningkat. Yang kedua adalah bidang ekonomi. Globalisasi memicu lunturnya rasa cinta dan bangga terhadap produk lokal. Jadi banyak orang yang lebih memilih untuk impor dari luar negeri. Lalu yang ketiga adalah bidang budaya. Globalisasi membawa pengaruh kebudayaan di mana memungkinkan masyarakat meniru gaya hidup dan budaya barat. Seperti masyarakat yang lebih suka lagu-lagu barat. Lalu adalah bidang sosial. Globalisasi memicu munculnya sikap individualisme, hedonisme, dan materialisme yang akan mengikis rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Krisis identitas nasional merupakan sebuah kondisi ketidakstabilan masyarakat di mana identitas nasional atau ciri bangsa mulai pudar, sehingga keutuhan bangsa dapat terancam. Oleh sebab itu, harus dilakukan upaya atau cara-cara yang efektif agar identitas nasional dapat terus dijaga dan dipertahankan. Antara lain, mengembangkan semangat nasionalisme dan patriotisme, penguatan identitas nasional melalui pendidikan, melakukan pelestarian budaya dengan memanfaatkan arus digitalisasi, melakukan kewajiban berupa upaya bela negara, dan yang terakhir mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan permasalahan pada berita yang telah kami analisa. Yang pertama, pada generasi muda saat ini sering terjadi kasus menurunnya rasa nasionalisme. Di kalangan anak muda, rasa nasionalisme tidak dapat dipungkiri bahwa semakin lama semakin menurun. Bisa kita lihat bahwa kasus intoleran semakin banyak. Kasus intoleran yang tidak menghargai agama lain atau menganggap dirinya sudah yang paling betul. Yang kedua, ada krisis identitas di kalangan generasi muda. Krisis identitas ini sangat penting karena identitas akan membentuk diri anak muda tersebut. Yang ketiga, ada pengikisan nilai-nilai tradisional. Pada saat ini, nilai-nilai tradisional semakin lama semakin terkikis karena adanya budaya dari luar yang masuk ke Indonesia, yang dimana budaya-budaya tersebut dianggap anak muda lebih terlihat keren dan modern. Yang keempat, hilangnya bahasa daerah dan warisan budaya. Bahasa daerah dan warisan budaya ini adalah salah satu identitas nasional Indonesia yang harus sangat-sangat dipertahankan karena itu merupakan ciri khas dari negara Indonesia. Seperti yang dijelaskan teman saya, Infinitio, bahwa jika suatu negara tidak memiliki identitas nasional, maka
negara tersebut tidak memiliki ciri khas atau tidak bisa dianggap oleh negara-negara lain. Jadi pada berita ini terdapat kasus hilangnya bahasa daerah dan warisan budaya. Untuk solusinya akan dilanjutkan oleh teman saya, Davin. Lalu untuk solusi yang diberikan dalam berita yaitu yang pertama, pendidikan kebangsaan. Yaitu solusinya mengajarkan sejarah Indonesia, pahlawan nasional, dan pentingnya cinta tanah air di sekolah. Itu bertujuan agar generasi muda lebih mengenal dan menghargai negara serta kebangsaan menjadi bagian dari Indonesia. Dan yang kedua yaitu peningkatan pendidikan budaya. Dengan solusi yaitu menambahkan pelajaran tentang budaya Indonesia di sekolah agar anak-anak lebih memahami dan mencintai kebudayaan lokal, seperti tarian tradisional, musik daerah, dan bahasa daerah. Ini membantu mereka menjaga dan melestarikan budaya mereka. Dan yang ketiga yaitu pelestarian tradisi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu solusinya mengajak masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai tradisional dalam kehidupan sehari-hari, seperti gotong royong dan saling menghormati. Ini dapat dilakukan melalui kebiasaan kecil, seperti makan bersama keluarga dan bekerja sama di lingkungan sekitar. Dan yang keempat yaitu melibatkan generasi muda dalam pelestarian budaya, yaitu solusinya ajak anak muda untuk aktif dalam kehidupan budaya, seperti mengikuti lomba seni atau bergabung dengan komunitas melestarikan tradisi. Dengan cara ini mereka lebih merasa terlibat dan bangga dengan budaya Indonesia. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pengaruh globalisasi itu sangat berpengaruh terhadap budaya dan juga kemajuan bangsa Indonesia karena generasi muda itu sangat rentan akan globalisasi, sangat rentan akan perkembangan teknologi dan juga kebudayaan-kebudayaan dari luar negeri, terutama dari barat. Karena generasi muda kebanyakan belum bisa menyaring dan juga belum bisa mencintai produk lokal. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa kita sesama warga negara Indonesia harus saling mensupport dan juga tetap memajukan produk UMKM dan juga produk lokal, serta selalu mengawasi dan mengingatkan kepada generasi muda agar tetap bernasionalisme tinggi. Jadi sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf. Terima kasih.